Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, teman-teman media semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan rilis. Yang bicara nanti dulu ya, nanti gantian di sini. Siang ini saya akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dari tadi malam semua teman-teman menelpon saya, telepon Kapolres, sampai lupa jamnya pun masih nelpon, jam 2 malam pun masih nelpon saya, jam 3 malam aja masih ada yang nelpon. Penyalahgunaan narkotika, TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir, pekerjaannya setiap hari. Juga yang membantu di kediaman 2 tersangka lainnya. Yang kedua adalah inisialnya RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga inisialnya AAB, umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, 1 klip jenis sabu-sabu. Dugaan adalah sabu-sabu, brutonya seberat 0,78 gram. Kemudian 1 buah bom atau alat hisap sabu-sabu seperti di depan ini. Kronologisnya, sekitar pukul 9 pagi, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, ya, langsung dipimpin oleh kanitnya, mendapatkan informasi, ya, bahwa saudari RA sering menggunakan memang sabu-sabu ini, yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari Sat Narkoba, berhasil mengamankan seorang, inisialnya adalah ZN. Ya, ZN atau ZW? ZN ya, ya, ZN yang merupakan adalah sopir atau pembantu daripada keluarga RA dan AAB. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan 1 klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya. Ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu.
milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP saudara AAB tidak ada, sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya sore hari atau setelah maghrib setelah isya jam 20, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Ya, semalam sudah kita lakukan semuanya, tetapi masuk di sini dengan protokol kesehatan yang kita lakukan swab antigen, semuanya negatif. Kita tes urin, ketiga-tiganya positif. Untuk lebih memastikan lagi, yang bersangkutan semuanya kita cek lab, darah dan juga rambut. Ya, untuk kelengkapan berkas kami. Tiga-tiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana. Kami akan melakukan pengejaran. Karena teman pasti akan bertanya, apakah pemasuknya nanti untuk para artis? Nah, kami akan melakukan pengejaran. Dari mana dia membeli barang ini? Tim masih bergerak di lapangan. Nanti bagaimana perkembangan kasus ini akan kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan sebagaimana kita ketahui, kita dari kepolisian pada saat ini adalah berkonsentrasi terhadap penanganan COVID, operasi kemanusiaan, bencana nasional, pandemi global. Jadi fokus pada pelayanan pada masyarakat. Namun perlu dipahami juga kami tidak lengah. Kami tidak lengah terhadap kejahatan narkotika ini. Rekan-rekan perlu ketahui beberapa waktu yang lalu kita mengungkap kasus narkoba hampir 400 kilo. Kemudian kami bergabung dengan Polda Metro Jaya, Satgas Polda Metro Jaya menjadi 1,1 ton. Ada satu kasus lagi yang belum kami ekspos yang barang buktinya cukup besar. Setelah ini akan kami ekspos lagi. Karena mengapa? Di saat pandemi ini hasil analisis kami, semua kejahatan-kejahatan lapangan yang itu nuansanya kekerasan, apakah itu begal, tawuran, setelah kita tes, ternyata mereka ini positif sabu. Dan spesifik lagi nih, positif sabu. Jadi tingkat fatalitasnya lebih tinggi korban. Oleh karenanya kami terus ada tim khusus yang tetap konsen terhadap narkotika ini. Kita memetakan bandar-bandar. Nah, salah satunya ini yang dilakukan oleh tim kemarin. Hasil penyelidikan kami menemukan seseorang ya, dan setelah kita tangkap ternyata membawa barang bukti sejumlah ini. Tapi kami belum percaya. Akan kami selusuri terus. Dari mana dan bagaimana sindikasinya, berapa lama, dan ternyata setelah diadakan surveillance ternyata tertangkap atas nama tersangka RA ini. Jadi sekali lagi kami tekankan, ini penyelidikan belum selesai sampai di sini. Kita akan lebih kembangkan lagi.
Jadi di sini rekan-rekan sekalian, pengalaman kami di saat kita menangani kasus COVID, kita lengah. Kemarin pengalaman hanya dalam waktu 22 hari, kita bisa sita 1,1 ton sabu dan berasal dari satu daerah Boruci di perbatasan Iran dan Pakistan. Justru di saat pandemi mereka datang, karena kita lengah, kami tidak akan pernah lengah. Oleh karenanya untuk kasus yang ini, kami nyatakan kami belum selesai penyelidikan. Kami yakinkan belum selesai. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kita tetap perang terhadap narkoba di saat pandemi, di saat masyarakat panik, tiba-tiba kejahatan nanti meningkat, ditambah lagi dengan stimulasi sabu, maka akan lebih brutal, lebih sadis dan lain sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih. Penyampaian awal, memang di masa pandemi katanya kosong seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik, tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres, betul? Ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Ya, mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, kami tidak akan berhenti, kami akan kejar terus. Ini mungkin teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Masalah yang dikenakan, Pak? Di sini 127 di Undang-Undang Nomor 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ini masih awal karena kami masih baru saja. Kami akan dalami lagi nanti sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti pengembangan daripada perkara ini. Oke? Kalau tadi disebutin cek rambut sama cek darah itu positif juga ketiganya. Ya, semuanya untuk memastikan lebih ini untuk kelengkapan sebagai alat bukti kami. Ya, oke. Ya. Apakah bisa dikonfirmasi inisial ini Pak namanya? Ada kode etik yang nanti ada belajar dulu ya. Ya. Pak, Oke. pembeliannya dengan nominal harga berapa? Pengakuan Harganya per satu klip begini itu 1,5 juta rupiah. Ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih semuanya. Nanti perkembangan akan kami sampaikan kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.